Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak kelas 10, sekarang masuk ke pertemuan ketiga pada pembelajaran kimia. Kita masuk ke bab klasifikasi materi. Sebelum masuk, ada yang masih ingat nggak kemarin itu minggu kemarin kita bahas tentang materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Lebih jelasnya nanti slide-nya bisa di-download di Google Classroom ya. Ini penjelasannya bahwa secara umum, secara general, materi ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu ada zat tunggal ya, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini bisa berubah menjadi campuran, atau campuran bisa kita uraikan lagi menjadi zat tunggal penyusunnya melalui perubahan fisika. Zat tunggal itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Unsur ini bisa bergabung membentuk suatu senyawa, atau senyawa kita bisa uraikan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui reaksi kimia atau mengikuti perubahan kimia. Sementara itu campuran itu ada dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih dalam tentang campuran homogen, heterogen beserta contoh-contohnya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Apa itu zat tunggal ya? Zat tunggal ini terbagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Unsur itu apa? Unsur itu bagian terkecil dari suatu materi yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi partikel kecil lainnya melalui reaksi kimia biasa. Yang harus digarisbawahi adalah melalui reaksi kimia biasa. Jadi kalau reaksi kimianya luar biasa, kemungkinan unsur ini bisa kita uraikan lagi menjadi partikel terkecilnya. Contoh unsur itu apa? Unsur ini kalau belajar kimia kalian harus punya tabel periodik. Unsur ini di alam ini tersebar sangat banyak ya, disusun dalam sebuah tabel periodik dari golongan 1 sampai golongan 8 ya, sampai gas mulia. Di sana ada banyak unsur. Nah, contoh unsurnya apa? Contohnya misalnya Fe. Fe adalah lambangnya. Fe itu nama dari besi, lambang dari besi. Kemudian contoh lainnya adalah tembaga atau Cu ya, biasa ditulis. Nah, senyawa ini apa? Senyawa ini masih bagian dari zat tunggal. Senyawa ini adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Boleh unsurnya sama, boleh unsurnya berbeda dengan perbandingan yang tetap. Dan senyawa ini memiliki sifat yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Contoh senyawa di sekitar kita yang gampang kita temui misalnya adalah hidrogen. Hidrogen itu apa? Air. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah O2 atau oksigen. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat tabel periodik ya. Kalau belajar kimia harusnya punya ini sebagai alat bantu ya. Bisa kalian download dari Google atau bisa fotokopi ya, pokoknya harus punya. Tapi silahkan caranya seperti apa. Di tabel periodik ini ada lambang unsur, ada nomor atom dan nomor massa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar nomor atom, nomor massa, dan yang lain-lainnya. Tapi pada pertemuan ini kita hanya akan berkenalan bahwa bagaimana penulisan lambang unsur. Lambang unsur itu bisa ditulis dengan satu huruf atau dua huruf. Kalau satu huruf ya, satu hurufnya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya misalnya hidrogen dilambangkan dengan huruf H besar. Tapi jika unsurnya memiliki awalan
yang sama seperti misalnya karbon, kalsium, kadmium. Itu kan huruf awalnya sama-sama C. Maka kalau sama-sama huruf C awalnya dikasih tambahan di belakangnya dengan menyisipkan huruf kecil. Contohnya C doang itu untuk karbon. Sementara kalau misalnya kadmium kita kasih lambang CD. Sementara kalau kalsium kita tulis Ca. Jadi lambang unsur ini bisa dinyatakan satu huruf atau dua huruf. Satu huruf biasanya untuk unsur-unsur yang berbeda. Kalau dua huruf ada awalan huruf Latin yang sama, maka belakangnya ditambahkan huruf kecil. Huruf pertama harus huruf besar, huruf kedua adalah huruf kecil. Oke. Selanjutnya, nah, bisa kalian lihat di sini adalah sebelah kiri itu contoh penulisan dari lambang unsur, sebelah kanan contoh penulisan dari senyawa. Yang paling atas itu ada karbon, jadi karbon ini lambangnya C. Kemudian yang ke bawahnya ada Cu atau lambang dari tembaga, yang bawahnya adalah Fe, lambang dari besi. Di sebelah kanan ya, kita lihat senyawa ini contohnya yang nomor yang ini ya, kalian bisa lihat yang ini adalah contoh struktur dari air atau H2O. Kemudian yang bawahnya adalah struktur dari oksigen, senyawa oksigen O2 punya ikatan rangkap 2. Kemudian yang paling ujung di sini yang warnanya hitam ini adalah struktur dari CO2. Juga sama, dia seperti oksigen punya ikatan rangkap antara C dan O-nya. Oke, selanjutnya campuran kalau tadi kita bahas tentang zat tunggal itu ada unsur, ada senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke campuran ini gabungan dari dua macam atau lebih zat tunggal yang masih mempunyai sifat zat aslinya dan dapat dipisahkan secara fisika. Oke, kita lanjut. Karakteristik campuran. Ada 3 karakteristik utama yang dimiliki oleh campuran. Yang pertama, komposisi zat murninya dalam campuran adalah tidak tetap. Kemudian yang kedua, sifat zat murni dalam campuran itu sama dengan sifat asalnya. Dan yang terakhir, zat murni apapun dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Nah, jenis-jenis campuran ini ada 2 macam, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Kalau campuran homogen, contohnya di sini larutan, yaitu campuran yang serba sama. Artinya apa? Antara zat pelarut dan zat terlarutnya tersebar merata, partikel-partikel zat terlarut dan zat pelarutnya tersebar merata. Efeknya apa? Mereka akan membentuk satu fasa ya. Jadi kelihatannya hanya satu fasa, padahal di sana ada zat terlarut dan zat pelarut. Tapi partikel-partikelnya tersebar secara merata. Akibatnya mereka membentuk satu fasa. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini contohnya suspensi dan koloid ya. Campuran heterogen ini adalah campuran yang tidak serba sama. Artinya tidak serba sama antara partikel zat terlarut dan zat pelarutnya tidak bercampur seluruhnya, tidak bercampur merata seluruhnya ya, sehingga mereka membentuk dua fasa. Oke, kita langsung ke sini. Definisi campuran bisa kalian baca bahwa campuran ini sifatnya homogen ya, karena partikel-partikel
komponen penyusunnya tersebar secara merata. Kenapa partikel-partikel penyusunnya tersebar secara merata? Karena ukuran partikelnya sangat kecil, yaitu lebih kecil dari 1 nanometer. Nah, di sini kalian bisa lihat jenis-jenis larutan ya. Bisa zat pelarutnya berbentuk gas, cair, atau padat. Kita lihat paling atas adalah baik zat terlarut dan zat pelarutnya gas di dalam gas. Contohnya apa? Contohnya adalah gas oksigen di udara. Kemudian kalau zat terlarutnya gas, pelarutnya adalah air. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita misalnya minum Fanta, Sprite ya, suka ada sodanya ya, nyereng kalau kalian bilang ya, suka ada sodanya. Nah, itu artinya apa? Ketika kita minum Sprite, Fanta, suka ada sodanya karena di dalamnya ada gas CO2, di dalam airnya ada gas CO2. Kemudian sekarang contoh lainnya, zat terlarutnya masih gas, zat pelarutnya adalah zat padat. Contohnya apa? Contohnya gas hidrogen dalam logam platina. Kemudian kalau sekarang baik pelarut atau zat terlarutnya adalah cair-cair. Contohnya apa? Contohnya adalah etanol dalam minuman beralkohol. Yang lainnya misalnya zat terlarutnya padat, zat pelarutnya cair. Ini banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Zat terlarutnya berbentuk padat, zat pelarutnya cair. Misalnya kalau pagi-pagi kita bikin air teh manis, nah kita masukin gula dalam air atau kita tambahkan garam ke dalam air adalah contoh zat terlarutnya padat, zat pelarutnya cair. Nah, kalau pelarut dan pelarutnya sama-sama padat, contohnya apa? Contohnya adalah logam Cu dalam perak atau larutan padatan logam. Oke, selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen itu apa ya? Katanya ada 2 macam campuran heterogen itu. Ada suspensi dan koloid. Kalau suspensi dan koloid bedanya apa ya? Suspensi sama koloid ini heterogen, artinya terbentuk 2 fasa. Partikelnya koloid lebih kecil dibandingkan partikel suspensi. Dua-duanya sama-sama membentuk 2 fasa, tidak tersebar secara merata antara partikel terlarut dan zat pelarutnya. Namun apabila kita bandingkan antara ukuran partikelnya, maka suspensi memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan koloid. Oke, kita lihat tabel di sini. Ini ada jenis-jenis koloid dengan fase terdispersi, misalnya pada cair dan gas ya. Bisa nanti kalian lihat dan baca dengan teliti di PPT-nya ya, di Google Classroom. Dijelaskan sekilas ya di sini. Misalnya fase terdispersi sama fase pendispersi. Bedanya apa? Kalau tadi di larutan kita punya zat terlarut atau zat pelarut, nah kalau di koloid kita sebutnya fase terdispersi dan fase pendispersi. Misalnya fase terdispersinya padat, fase pendispersinya padat. Jenis koloidnya kita sebut apa? Jenis koloidnya kita sebut sebagai sol padat. Contohnya apa? Contohnya adalah paduan logam gelas berwarna atau intan hitam. Nah, kalau misalnya fase terdispersinya adalah zat cair, fase pendispersinya padat, jenis koloidnya kita sebut sebagai emulsi padat. Contohnya apa di sekitar kita? Contohnya misalnya adalah jelly, keju, mentega, nasi, ya, masuk ke dalam jenis koloid. Nah, kalau gas, fase terdispersinya
sementara fase pendispersinya adalah padatan. Kita sebut sebagai buih padat. Contohnya apa? Contohnya marshmallow, styrofoam yang biasa kita pakai buat wadah seblak atau micin yang lainnya, itu salah satu contoh dari bentuk buih padat. Oke, ini tabel ringkasan perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Kita bisa bedakan larutan, koloid, dan suspensi berdasarkan apa? Yang pertama adalah jumlah fase, distribusi partikel, ukuran partikel, dan cara pemisahannya. Nih, yang pertama larutan. Larutan ini punya fase 1, sementara koloid dan suspensi fasenya 2. Distribusi partikelnya bagaimana? Kalau fasenya 1, otomatis distribusi partikelnya adalah homogen. Kalau lebih dari 1 jumlah fasenya, maka akan terbentuk distribusi yang heterogen. Ukuran partikelnya kalau larutan itu lebih kecil dari 10 pangkat min 7 cm, sementara koloid 10 min 7 cm sampai 10 pangkat min 5. Nah, kalau suspensi ini ukuran partikelnya sangat besar, lebih dari 10 pangkat min 5 cm. Ukuran partikel ini akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap cara pemisahan campuran. Jadi kalau larutan, karena ukuran partikelnya sangat kecil, maka pemisahannya tidak dapat dilakukan secara penyaringan. Tapi kalau koloid, ya, karena ukuran partikelnya tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, ya, bisa dipisahkan dengan metode penyaringan, tapi harus menggunakan kertas saring ultra. Sementara suspensi karena ukuran partikelnya lumayan besar, maka dia bisa dipisahkan dengan proses penyaringan dan menggunakan kertas saring biasa. Oke, sekian buat pertemuan hari ini. Jadi intinya kita mengenal klasifikasi materi. Tadi di bagian awal, materi itu ada 2, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terbagi menjadi unsur dan senyawa, sementara campuran juga terbagi menjadi 2, ada campuran homogen dan heterogen. Tugasnya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan seperti biasa, disubmit di Google Classroom. Jika masih merasa kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, kalian boleh tanya lewat WA atau media sosial lainnya, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.